Bapak Ibu sekalian, optimalisasi puasa yang diinginkan yaitu puasa khawasul khawas namanya. Hati puasa, seluruh anggota badan kita puasa, dan juga puasa dari makan dan minum. Karena inti puasa itu sebenarnya tiga cuma Bapak Ibu: menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri. Itu sebenarnya. Tapi tiga ini harus berefek kepada yang lain. Itu tujuan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa kalau puasa awal, apa kita dapatkan? Tak ada apa-apa. Maka kata Rasulullah SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Itu masalahnya. Karena tingkat puasanya tingkat puasa orang awam. Yang dia tahan cuma makan, yang dia tahan cuma minum, yang dia tahan juga tidak berhubungan suami istri. Tetapi yang lain-lain lepas semuanya. Apa gunanya? Maka Allah hukumkan kamu menahan, itu gunanya apa? Supaya yang lain juga ikut berpuasa. Itu gunanya. Kalau kamu menahan makan minum yang halal apa kamu makan, tapi yang lain juga dia tidak ada gunanya. Maka itu Allah tekankan dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ujungnya la'allakum tattaqun. Diwajibkan kamu menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan sama istri, supaya kamu menghindari semua yang dilarang. Tapi makan kamu tahan, minum kamu tahan, setelah itu yang dilarang yang lain tidak kamu tahan, apa gunanya? Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Itulah banyak orang puasa tiap tahun, sebulan puasa, tapi setelah puasa semuanya kembali seperti biasa. Masalahnya puasanya rata-rata tingkatnya puasa orang. Maka pertama, tidak ada pahalanya. Karena Rasulullah mengatakan tak ada pahala. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau puasa kita puasa awal, tidak ada efeknya terhadap, tak ada pengaruhnya terhadap kehidupan. Maka puasa tidak berpengaruh kepada dunia kerjanya. Puasa tidak berpengaruh kepada kehidupan sosialnya. Puasa tak berpengaruh kepada akhlaknya. Puasa tak berpengaruh kepada empatinya. Puasa tidak berpengaruh kepada emosionalnya. Puasa tidak berpengaruh kepada hubungannya dengan sesama. La ilaha illallah. Padahal puasa itu yang Allah inginkan sebenarnya. Tapi kena puasa orang awam, maka dua hal itu tak ada dapat pahala. Yang dia dapatkan cuma lapar dan haus. Allah tidak ingin itu. Maka diingatkan di dalam puasa itu kesempurnaan, optimalisasi puasa itu. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini adalah puasa orang yang khawas, kata para ulama. Di antaranya Imam Ghazali yang merumuskan ini. Puasa khawas ini adalah puasa Bapak Ibu, anggota-anggota lahirnya semuanya puasa. Menahan diri dari makan, menahan diri minum, tidak berhubungan sama istri, dan juga anggota-anggota lahir yang lain. Mulutnya puasa, matanya puasa, telinganya puasa, kemudian otaknya. Artinya Bapak Ibu sekalian, anggota-anggota lahirnya itu dihindarinya daripada puasa, daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang hatinya masih tidak berpuasa. Masih ada dalam hatinya sifat-sifat yang tidak baik, seperti masih ada ria. Kadang-kadang Bapak Ibu masih ada sifat-sifat yang tidak terpuji dengan sesama manusia. Sifat dendam, dengki, iri, hasad. Ini kan sifat-sifat bermasalah. Itulah sebabnya dari separuh Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban itu ada diingatkan kita oleh Rasulullah SAW dalam masalah hati, supaya kebersihan hati di malam nisfu Sya'ban itu menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi Ramadan. Mulai dari nisfu Sya'ban
Dan dalam hadis itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan melihat kondisi semua manusia, dan Allah berikan keampunan dosa kepada manusia kecuali manusia yang memiliki dua sifat dalam hatinya. Yang pertama syirik, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Syirik kecil diantaranya riya. Maka ini mengingatkan kepada kita supaya apa? Supaya kita beramal ikhlas karena Allah semata-mata, semuanya karena Allah. Jangan ada motivasi niat kita dalam beramal ini mencari pandangan manusia. Maka di Ramadan ini ada doa yang banyak-banyak kita baca untuk menjaga keikhlasan kita, Bapak Ibu. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi kalau Bapak Ibu terasa perihnya lapar di siang hari, pegang perut itu, baca doa itu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku tahan lapar ini hanya semata-mata untuk mencari ridhamu dan surga. Itu doa itu. Jadi ada ibadah-ibadah Bapak Ibu, kita diajarkan doa-doa seperti itu untuk menjaga keikhlasan. Kalau dalam sholat apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam puasa banyak baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Kalau haji kita baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu keikhlasan semua. Jadi dalam ibadah itu sendiri diajarkan kita zikir-zikir untuk mengingatkan kepada kita maka banyak-banyak baca nanti itu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Maka kalau ada godaan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, maka ini Bapak Ibu sekalian untuk menjaga keikhlasan kita. Ini adalah puasa orang yang sifatnya khawas. Jadi semua lahirnya puasa, cuma hatinya belum puasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, puasa tingkat tertinggi adalah puasa semuanya. Maka yang tiga puasa, perut di bawah perut puasa, seluruh anggota lahir puasa, dan hatinya pun puasa. Bapak Ibu, ini tingkat tertinggi. Karena hati ini Bapak Ibu sekalian sangat susah ini untuk menjaganya. Hati ini Bapak Ibu sekalian susah sekali Bapak Ibu kita untuk memagarnya daripada pengaruh hawa nafsu. Karena jiwa itu Bapak Ibu, di situ ada hawa nafsu, di situ ada hati. Maka berperang kadang-kadang di dalamnya ada iman. Maka apabila iman melemah, hawa nafsu naik, kalah Bapak Ibu sekalian iman. Apalagi hawa nafsu itu sifatnya apa? Sifatnya la ammaratum bisu, sebagaimana dalam firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong kita selalu untuk berbuat yang tidak baik, berbuat yang buruk. Maka ada iman, maka selalu kita pupuk iman, kita kuatkan iman supaya apa? Iman lebih kuat daripada tekanan nafsu. Kalau tekanan nafsu lebih kuat daripada iman, nah itu terjadi itu. Kenapa kita selalu menyimpang? Karena iman lemah. Maka dalam Al-Quran selalu Allah menjelaskan kepada kita banyak sekali faktor-faktor menguatkan iman. Bahkan membaca Quran itu sendiri faktor utama dalam menguatkan iman. Kemudian diantaranya adalah majelis ilmu seperti ini, kita diingatkan selalu kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan sifat-sifat orang beriman itu bagaimana. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Gimana menguatkan? Kenapa iman ini perlu ditingkatkan terus? Supaya Bapak Ibu dia di atas tekanan hawa nafsu. Maka kalau hawa nafsu di bawah, iman di atas, dia selalu kalah. Maka ketika itu kita bahagia. Tapi kalau hawa nafsu Bapak Ibu sekalian
yang naik. Maka salah satu Bapak Ibu yang menaikkan nafsu itu kenyang. Kalau kenyang terus nafsu naik. Tapi kalau puasa begini dia, masa nafsu naik lagi lapar makan kan jadi. Tidak ada nafsu Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu kita dibina dengan puasa supaya nafsu tertekan. Imannya Allah. Maka nanti setelah puasa Ramadan ini jangan puasa Ramadan saja. Kalau sudah kelihatan nafsu itu naik, Kamis puasa lagi, Senin puasa, tekan dia terus. Kalau tidak berbahaya nanti. Allahu Akbar. Gimana ya, latihan-latihan di dalam agama, training yang diberikan supaya kita tidak celaka dalam hidup ini, sukses hidup kita. Bapak Ibu sekalian, optimalisasi puasa yang diinginkan yaitu puasa khawasul khawas namanya. Hati puasa, seluruh anggota badan kita puasa, dan juga puasa dari makan dan minum. Karena inti puasa itu sebenarnya tiga coba Bapak Ibu: menahan makan, menahan minum, tidak berhubungan suami istri, itu sebenarnya. Tapi tiga ini harus berefek kepada yang lain. Itu tujuannya, maksudnya. Yang ditahan makan, yang dahsyatnya itu yang ditahan ini yang halal-halal ini, yang halal-halal. Makanan yang di rumah itu halal, minuman itu halal, kemudian lagi istri di rumah itu juga istri. Tapi kita tahan halal itu selama Ramadan ini. Untuk apa? Karena Allah melatih. Sekarang coba yang halal-halal kamu tahan. Untuk latihan apa? Supaya yang haram-haram kamu hindah. Kalau yang halal saja dilarang oleh Allah, jangan kamu, dan kita bisa menahan. Kan ironis kalau yang haram kita buat, yang halal kita tinggalkan, yang haram pada istri di rumah tidak didekati, istri orang pada itu kira-kira bagaimana puasa itu, Bu? Tidak puas. Astagfirullahaladzim. Makanan di rumah yang halal tidak dimakan, ditahan kena puasa. Uang negara di kantor dikorok, puasa itu tidak puasa, itu main-main namanya. Maka apa? Orang seperti ini tidak ada guna puasanya, tidak ada pahalanya dan tak ada berefek. Maka mari Bapak Ibu kita optimalkan.